Indonesia kemarin baru diumumkan ya pertumbuhan ekonominya sebesar 5,61%. Betul. Ini sungguh pertumbuhan yang luar biasa dibandingkan sejumlah negara lain di ASEAN. Nah, kira-kira potensinya dalam 4 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan ya di masa pemerintahan Prabowo ini, apa mungkin bisa capai ya targetnya di 8%? Kira-kira gimana menurut pendapat Anda, Bro? Nah itu dia, tahun 2026 ini sebenarnya bisa dikatakan tahun yang menentukan begitu. Karena 5,61% ini kan diharapkan bisa menjadi modal kuat nih. Sampai dengan akhir tahun kita bisa menyentuh 6% aja. Ini bisa menjadi salah satu pijakan kuat berikutnya untuk tahun-tahun misalnya 2027, 28 sampai dengan mungkin tahun kedepannya lagi begitu. Mengingat tantangannya kan tidak hanya dari domestik, global ini yang masih naik turun. Kemarin sempat adem kan, perang dari Iran sama Amerika Serikat, kemarin main serang-serangan lagi mau. Itu dia. Bahaya ini gimana Betul. kira-kira apakah kondisi ekonomi kita bisa bertahan, terus kemudian kita kan butuh juga ya lapangan pekerjaan yang mungkin bisa menambah, banyak masih pengangguran masih sekitar 7 jutaan. Betul. Gen Z, milenial masih ada yang menganggur. Iya. Nah, gimana kalau kita tanya langsung nih, kebetulan tamu kita sudah hadir langsung nih di studio nih. Itu dia, sudah hadir Profesor Telisa Aulafalianti, ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Prof, apa kabar? Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah hadir. Saya baru senang banget nih ketemu dua host yang keren-keren ini. Tersanjung saya. Iya, tapi ya karena tersanjung jadi kita mikirnya lebih jauh lagi nih. Mikirin masa depan ini Prof. Karena kan kita tahu tadi sudah disampaikan Momo 5,61% kuartal 1. Kemudian bagaimana melihat ke depannya dengan tantangan kondisi global. Pemerintah kan juga mau mengeluarkan jurus baru nih katanya pertengahan tahun supaya bisa tumbuhnya 6%. Nah Prof Telisa melihat 5,6% di awal tahun 2026 ini sebenarnya fundamental ekonomi Indonesia tuh seperti apa? Realkah memang pertumbuhannya benar-benar bisa 5,6%, kemudian bisa digenjot lagi lebih tinggi atau bagaimana? Iya, ya kita berharap sih tentu sebagai masyarakat juga ketahanan ekonomi kita tetap kuat meskipun kita ada guncangan. Nah, pasti itu ada pengaruh, cuman pengaruhnya mungkin tidak separah di negara lain ya. Maksudnya kita masih punya gotong royong, masih punya kekuatan ekonomi dan pengalaman kita menghadapi krisis sehingga kita punya modal. Nah, kalau kita sebelum masuk ke angka pertumbuhan ekonomi tadi ya, kan kita bicara ketahanan ekonomi secara ini. Masyarakat kan yang ingin dirasakan oleh masyarakat adalah meskipun sekarang ada guncangan-guncangan, ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang membantu masyarakat dalam menghadapi guncangan-guncangan itu. Nah, apa peran dari pemerintah kan tujuannya untuk melakukan stabilisasi salah satunya. Jadi meskipun ya kayak kita naik turun nih jalan bergelombang, nah ada shock absorber. Nah, shock absorbernya itu dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, terus tadi kalau Mas Pras bicara dan Mas mau terkait fundamental. Nah, fundamental ekonomi itu sebetulnya ini kita bicara dua. Di makro dan di mikro. Makro itu kan bahasanya pengambil kebijakan, bahasanya ekonom, bahasanya BPS atau statistical agency. Nah, kalau kita bicara di mikro, di masyarakat itu kan ini penjualan naik apa enggak, lapangan kerja gampang enggak, dapat barang gampang enggak, harganya terjangkau apa enggak atau naik. Nah kayak gitu. Jadi itu harus kita translate ke dalam bahasa-bahasa yang dirasakan oleh kehidupan masyarakat. Jadi menurut kami fundamental yang kuat itu selain dari angka makronya bagus, apa yang dirasakan oleh masyarakat itu juga harus sejalan. Nah kita kan udah punya modal nih di angka makronya. Nah tinggal nanti di mikronya itu mudah-mudahan konsisten dengan data makronya. Jadi menurut saya sih pemerintah sekarang tuh harus banyak studi lapangan juga untuk mengecek benar nggak sih, maksudnya gini, bukan untuk mengecek artinya gini, memastikan bahwa angka itu dirasakan oleh masyarakat. Real life-nya seperti apa begitu takutnya ya? masih ada ketimpangan, jadi yang merasakan misalkan hanya kelompok menengah atas, untuk menengah bawah atau menengah itu belum terlalu dirasakan, misalkan kayak gitu. Jadi angka makronya sih udah bagus kan, kita menunjukkan kita cukup resilience, namun di mikronya itu di masyarakat tetap harus dicek seperti itu. Nah, ini menarik nih untuk menjaga dari masyarakat tingkat bawahnya dulu kan utamanya. Nah, kira-kira langkah yang tepat dilakukan untuk pemerintah untuk menjaga dari stabilitas dari bawahnya dulu hingga akhirnya bisa kita ke makronya itu gimana caranya, Bu? Sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat tuh sebenarnya simpel aja sih. Menurut saya 3 ya. Yang utama ya. Pertama, kebutuhan hidup terpenuhi nih. Ya, dengan apa ya, dengan relatif tidak kesulitan ya, utama nih kebutuhan primer, sekunder itu primer kan sandang pangan ya itu udah pasti. Terus ininya education, pendidikan, kesehatan itu yang di sekundernya. Ya itu harus terpenuhi dengan baik. Nah,
ya kan? Itu dulu D1. Pemenuhan kebutuhan ini. Nah, dengan adanya guncangan global, nah bersyukur nih BBM kita nggak ada antrian yang seperti apa ya, walaupun di awal aja, tapi kan kita alhamdulillah nggak ada panik buying dan sebagainya. Stok BBM kita sejauh ini mencukupi, misalkan artinya masyarakat tetap bisa beraktivitas, walaupun tetap ada himbauan efisiensi. Nah itu dulu nih dapat nih, yang penting tuh ada dulu nih minyak goreng walaupun harganya naik ya ada seperti itu. Nah itu jadi ketersediaan barang itu yang dibutuhkan oleh masyarakat ada. Baru yang kedua memastikan lapangan kerja itu juga tersedia, karena kan ini kita banyak generasi, kita bonus demografi seperti kita ketahui kan Gen Z milenial butuh lapangan kerja. Bahkan sekarang fenomena juga pensiunan aja cari kerja juga karena untuk memenuhi kebutuhan, mungkin uang pensiunnya udah nggak cukup lagi karena harga-harga yang naik kan, kebutuhan tambah banyak. Nah lapangan kerjanya tersedia itu juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau sudah bekerja dia kan akan berpendapatan, iya kan. Kalau sudah berpendapatan dia bisa kredit, bisa apa, itu bisa melakukan ekspansi usaha dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan. Jadi kebutuhan hidup tersedia, lapangan kerja mudah, dan yang ketiga stabilitas harga dan kondisi sosial politik. Jadi kalau stabilitas harga sudah tercapai, kondisi sosial politik aman, ya masyarakat akan bisa melakukan hal-hal untuk yang lain lagi, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendukung pemerintah dan lain sebagainya. 3 hal itu sih yang basic gitu. Dan mungkin kalau boleh ditambah satu, kepastian kebijakan. Jadi ini kan sekarang kadang-kadang nih ada kebijakan-kebijakan baru yang belum disosialisasikan, masyarakat kaget kayak gitu. Jadi mungkin budaya agar sebelum suatu kebijakan itu di launching, masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam memberikan pendapat. Jadi jangan ramainya di akhir, pas kebijakannya udah rampung, undang-undangnya udah jadi, kan susah juga nanti. Jadi kebijakan itu sangat membantu bagaimana masyarakat lebih mudah dalam menghadapi kehidupan ini. Kalau kita sediakan environment kebijakan yang nyaman buat masyarakat, ya kehidupan masyarakat bisa berjalan, usaha bisa berkembang, seperti itu. Itu sih 4 hal yang penting, 3+1 tadi. Ya itu dia. Tapi kalau kita lihat realitanya di lapangan begitu, dari Prof. Telisa melihat begitu, apakah memang sudah sinkron begitu, dengan artinya beragam kebijakan kan sudah ditelurkan. Sebenarnya 2025 itu juga menjadi dasar juga membuat akhirnya kondisi 2026 kita masih bisa struggle lah ya seperti saat ini begitu. Nah 2026 ini dengan beragam kebijakan tadi, sektor padat karya yang sekarang menjadi fokus dari pemerintah, karena disitulah penciptaan kemudian serapan tenaga kerja itu kan akan ada di sektor-sektor tersebut begitu. Sementara di satu sisi dengan insentif, dengan beragam kebijakan juga yang sudah dilakukan, apakah sektor manufaktur kemudian di dalamnya itu industri padat karya masih bisa kita jadikan andalan begitu, Prof? Iya. Sebenarnya kan kita punya tema hilirisasi dan industrialisasi ya di dalam program prioritas pemerintah dan Astacita. Itu memang hilirisasi diharapkan bisa menyerap tenaga kerja. Juga program-program prioritas yang lain seperti MBG yang paling besar ya terutama, dan juga 3 juta rumah, KDMP, Koperasi Nelayan, Kampung Nelayan Merah Putih, semuanya bisa menyerap lapangan kerja dari program-program ini. Nah, namun itu sudah baik sebenarnya. Arahnya sudah on the track bahwa ini program-program ini termasuk industri padat karya. Dari investasi itu kan kita yang menarik industri-industri padat karya ya. Kita memberikan iklim investasi yang baik, kemudian memberikan tax incentive dan sebagainya agar investor mau berinvestasi. Terus Presiden juga pergi ke berbagai negara untuk mengundang berbagai investasi, kan tujuannya juga agar menciptakan lapangan kerja.